Ya, halo semuanya. Jadi ini video kedua lanjutan dari video sebelumnya gitu. Kita akan bahas dua hal pembagian gitu. Walaupun ini nggak sepenuhnya itu ya, apa namanya, bisa mewakili gitu. Balik lagi nanti ke pemahaman kalian terhadap makna kata. Makanya penting bagi kalian juga untuk apa namanya, paham makna kata gitu. Baik di fundamental PPU atau PBM, fundamental bahasa gitu. Nah, kita akan bahas dua hal yaitu klaim kuat dan klaim lemah. Klaim kuat itu biasanya memiliki penggambaran jumlah dan kondisi yang kuat. Gitu. Oke, misalkan contohnya biasanya di kalimat ada kata semua, setiap, seluruh gitu. Tidak ada, tidak pernah, pasti, harus gitu. Selalu dan lain-lain. Nah, sebagai catatan, klaim kuat ini cenderung memiliki kejelasan kondisi biasanya dan juga jumlahnya sangat dominan gitu. Nah, sedangkan klaim lemah memiliki penggambaran jumlah dan kondisi yang lemah. Misalkan contohnya kata sebagian, beberapa, sedikit, ada, atau misalkan ada kata mungkin, dapat, termasuk ya mungkin terjadi, mungkin bisa gitu. Pokoknya ada kata mungkin tuh kan lemah ya. Terus ada lagi terkadang, jarang gitu. Dan lain-lain. Sebagai catatan, klaim lemah ini biasanya memiliki kondisi dan jumlah yang tidak pasti serta eh, tidak dominan, cenderung ambigu. Nah, kayak gitu perbedaan antara klaim kuat dan klaim lemah. Dimana pada dasarnya contoh yang gue berikan tadi itu nggak apa namanya, mungkin belum mewakili keseluruhan yang klaim yang ada kan. Mungkin ada yang nggak tercatat dan ini sebagai contoh gitu. Oke, nih gue mau sedikit ngasih gambaran terkait klaim atau makna yang sepadan gitu. Di sini ada soal simulasi SNBT BP3 gitu. Gue baca sedikit ya bacaannya. Sakit kepala atau pusing adalah rasa sakit atau nyeri di kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Wah, ini kan sebuah klaim ya. Terkadang, pusing terjadi akibat adanya perubahan dalam sistem tubuh yang kompleks. Misalnya saat hamil, ketika bangun tidur, setelah berolahraga, atau saat haid. Manakah pernyataan yang sesuai dengan informasi pada bacaan tersebut? Nah, berarti kan kita mencari mana opsi pilihan yang punya makna atau klaim yang sepadan dengan dibacaan. Gitu kan. Kita lihat opsi A. Setiap rasa nyeri di kepala disebabkan oleh kondisi yang tidak berbahaya. Nah, kalau kita lihat kata setiap di awal kalimat itu kan menandakan bahwa dia itu selalu gitu. Semua, dimana semua rasa sakit, rasa nyeri yang ada di kepala kita disebabkan sama kondisi yang gak berbahaya. Nah, ini kan klaim yang berlebihan gitu. Terus opsi B, sakit kepala sebagian besar disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Nah, apakah kalimat jarang pada bacaan? Jarang ya. Jarang itu kan punya makna sedikit ya. Jarang terjadi ya berarti sedikit gitu terjadinya disebabkan sama kondisi yang berbahaya. Apakah sama dengan sebagian besar? Nah, ini kan juga sama. Klaimnya berlebihan. Harusnya sakit kepala sebagian kecilnya disebabkan sama hal yang berbahaya. Jadi sebagian kecil aja yang disebabkan sama yang berbahaya. Jadi klaimnya berlebihan. Itu.
Opsi C, sebagian besar rasa sakit di kepala disebabkan oleh kondisi yang tidak berbahaya. Nah, gitu kan. Kita lihat nih, apakah ini sepadan? Ya, ternyata ini kan sepadan. Di bacaan dijelaskan bahwa pusing jarang disebabkan sama kondisi yang berbahaya. Nah, itu kan secara logis setara bahwa berarti karena jarang disebabkan sama yang berbahaya, otomatis lebih seringnya, mayoritasnya, atau sebagian besarnya rasa sakit itu disebabkan, rasa sakit di kepala disebabkan oleh kondisi yang tidak berbahaya. Jadi jawabannya adalah C. Itu. Nah, ini yang disebut klaim yang sepadan. Opsi D, sebagian besar sakit kepala terjadi setelah beraktivitas olahraga. Apa benar sebagian besarnya itu karena beraktivitas olahraga? Nah, itu kan klaim yang berlebihan. Padahal di bacaan berolahraga itu hanya salah satu contoh aja penyebab terjadinya pusing gitu. Padahal ada yang lain kan. Nah, opsi E, setiap bangun tidur pasti kepala akan terasa sakit atau nyeri mendadak. Nah, kalimat pasti itu juga adalah klaim yang berlebihan. Seakan-akan lu setiap bangun tidur itu kepala pasti sakit gitu kan. Itu pernyataan dari E. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gimana caranya kita mengaplikasikan eh, atau mencari secara teliti ya klaim yang memiliki makna sepadan atau setara dengan pernyataan pada bacaan.